Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita awali kuliah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mata kuliah ini kan mata kuliah PAP ya, perencanaan analisis pembiayaan atau perencanaan analisis pembelanjaan gitu ya. Jadi mata kuliah ini saya tim teaching gitu ya dengan Bu Siva gitu. Jadi pembagian nanti masalah perkuliahan saya sebelum UTS dan Bu Siva nanti setelah UTS. Baik untuk kuliah perdana ini saya sampaikan kesepakatan kita ya di awal begitu. Oke, saya share screen dulu. Sudah nampak? Sudah nampak Kak? Sudah, Bu. Oke ya, jadi namanya kontrak perkuliahan ya yang perlu kita sepakati bersama. Jadi pada bulan Ramadan ini kita kan kuliah online 2 kali ya, karena kalau tidak salah tanggal 24 kayaknya kita sudah libur gitu ya. Jadi selama kuliah online nanti ya kalau saya memang presensi mandiri ya, jadi dan saya tidak perlu harus ngejar-ngejar Anda untuk presensi. Ini bulan Ramadan, bagi yang tidak merasa kuliah ya jangan presensi gitu ya. Ya monggo, itu saya serahkan pada masing-masing Anda semua ya, kejujuran Anda. Nah, mengenai masalah ini ya, kontrak ini, jadi seperti biasanya kita ini ada 14 kali pertemuan ya, tetapi karena ada UTS dan UAS jadi 16 pertemuan gitu. Usahakan paling tidak Anda maksimal kalau absen itu tidak hadir itu 3 kali ya kan. 3 kali ya. Jadi betul-betul Anda perhatikan. Jadi ketika sebelum UTS itu Anda harus cek. Soalnya begini kalau UTS itu udah 2 kali nggak masuk, jadi paling tidak US Anda hanya kesempatan 1 kali tidak masuk gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian di terakhir kuliah bingung, karena awal-awal kuliah misalkan tidak banyak yang tidak masuk, sehingga waktu UTS habis UTS kebetulan Anda juga nggak bisa masuk aja. Jadi bukan aja ya, tapi maksudnya jadi lebih dari 3, nanti repot gitu ya. Jadi paling enggak Anda harus betul-betul memanage betul ya, memanage tentang ini ya, jangan sampai hal yang bukan masalah prinsip ya, ini jadi merepotkan Anda nanti ketika ujian gitu. Jadi kemudian kalau ini kondisi kuliah offline, jadi saya harapkan segala bentuk komunikasi dan keadaan silent gitu ya. Kemudian juga lo berpakaian seperti biasa, sopan rapi gitu ya. Ya paling tidak ini keterlambatan ya maksimal 15 menit ya, jangan setengah jam gitu. Kemudian masalah ini normatif ya, suatu hal yang baku ya, bertingkah laku yang baik selama kelas berlangsung offline. Kemudian ini nilai kelulusan minimal nilai C itu 55 ya. Ini target kita gitu ya, target kami gitu ya, saya dan Bu Siva. Jadi paling tidak ketercapaian potensinya 75% gitu. Kemudian masa penilaian ini untuk tugasnya 30%, kemudian UTS 35% dan US 35%. Jadi yang perlu Anda perlu Anda cermati, saya tidak tahu ya apakah nanti PAP ada remedi atau tidak ya. Remedi itu kan ujiannya itu kan yang ajukan kan ujian UAS ya. Padahal untuk nilainya itu kan nilai akhir itu kan komponennya dari tugas UTS UAS. Jadi Anda perlu berhitung dengan cermat. Jadi apakah nilai Anda
ada lemahnya di mana, poin mana. Kalau di UAS mungkin bisa Anda ikut remedi karena diujikan remedi UAS, tapi kalau di UTS tidak ada remedi gitu ya. Jadi ya Anda berhitunglah karena nilai di portal itu kan nilai akhir ya, nilai akhir terdiri atas komponen tugas, UTS dan UAS gitu. Kemudian peringatan keras itu jadi Anda tidak diperkenalkan untuk mencontek atau berlaku curang karena otomatis kita akan langsung nilainya E ya. Jadi ini agak keras gitu ya. Jangan sampai kalau ujian ya segala alat perlengkapan apapun itu enggak usah pinjam-meminjam gitu ya. Kemudian ini juga ketika misalkan ternyata di kuliah PAP kelas C ini ada jadwal yang bentrok ya misalkan ya. Mungkin alangkah baiknya sejak awal Anda sudah mengurus kepindahan mau masuk kelas A atau B begitu ya. Kalau misalkan di waktu jadwal kelas C ini ternyata bentrok ya dengan mata kuliah, saya kurang tahu ya, tapi mestinya Prodi sudah menyusun ini karena bentrok itu bisa jadi ada mata kuliah ngulang gitu ya. Jadi istilahnya kalau pengulang kan pada semester yang berbeda ya. Jadi itu Anda otomatis dari awal Anda segera pindah kelas, menghubungi TU dan Simeru sehingga tidak repot di akhir ya begitu. Kemudian referensi yang digunakan di mata kuliah ini adalah yang utama ini kitabnya ya. Kitab utama ini udah senior Bapak Bambang Rianto itu memang beliau senior sekali. Jadi ini buku kitabnya orang-orang finance keuangan gitu ya. Ini jadi kalau PAP itu bicaranya banyak pada finance gitu ya, financial gitu ya. Oke, sampai di sini gimana kontrak kuliah? Sepakat nggak? Halo. Iya Ibu. Sepakat Bu. Sepakat ya. Oke, sekarang saya mengisi tentang materi-materinya apa saja begitu ya. Materinya jadi sudah nampak materinya? Sudah nampak? Ini maaf ini. Sudah Bu. Ya. Jadi ini materinya ini 14 pertemuan dengan 16 dengan UTS dan UAS. Jadi materi 1 sampai 7 itu dari saya ya, kemudian 9 sampai 15 Bu Siva. Jadi sebenarnya di analisis pembiayaan ini lebih bicara masalah financial gitu ya, keuangan. Jadi endingnya itu sebenarnya Anda nanti bisa menghitung performance suatu perusahaan ya, performance keuangan ya. Kalau kita bicara masalah performance itu tidak semata-mata dari uang, bisa jadi kita melihat sisi produktivitasnya gitu ya. Kalau sebenarnya dalam kenyataan memang dinamakan kinerja itu selalu ujung-ujungnya adalah kinerja keuangannya. Tapi memang kinerja keuangan itu nggak bisa melihat sebenarnya historinya perkembangan yang terjadi di teknis di lapangan tuh tidak terlihat, hanya ujung-ujungnya nampak begitu ya. Nah itu nanti Anda lihat itu Anda masa perform itu ada di mata kuliahnya nanti setelah UTS ya. Jadi itu ada rasio-rasio keuangan gitu ya. Nah untuk ke rasio-rasio keuangan sebelum ke sana memang Anda harus memahami istilahnya pembentuk rasio itu, komponen-komponen di dalam istilahnya laporan keuangan. Jadi di dalam mata kuliah ini ada 3 laporan keuangan yang mesti Anda harus pahami, yaitu neraca, rugi laba, dan cash flow ya. Meskipun cash flow tidak banyak digunakan di sini ya, mungkin cash flow nanti Anda banyak di mata kuliah ekonomi teknik gitu ya.
Jadi endingnya memang ketika nanti Anda bisa menganalisis satu rasio keuangannya. Nah, ini karena tadi kita bicara masalah keuangan ya, jadi ada 3 alat keuangan yang mesti Anda pahami: neraca, laporan laba dan cash flow, sedikit cash flow sebagai support saja gitu ya. Nah, materi pertama ini terkait pembelanjaan modal dan perusahaan. Ini sebenarnya terkait dengan masalah kalau kita bicara pembelanjaan, jadi ini kita bicara masalah perusahaan gitu ya. Perusahaan itu kan dalam istilahnya melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari tentu butuh dana gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih perusahaan itu mencari dana gitu ya. Biasanya dana itu bisa jadi dari modal sendiri ataupun dari utang begitu ya, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian dan yang ada juga untuk apa? Untuk kegiatan operasional sehari-hari gitu ya. Nah, nanti kita di materi pertama itu nanti melihat seperti apa sih ruang dari masa pembelanjaan gitu ya, modal, apa yang dimaksud dengan modal perusahaan itu apa saja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah transaksi keuangan. Jadi ini sebenarnya nanti latihan sebenarnya yang sebenarnya paling penting di dalam materi ini Anda bisa melihat bahwa di transaksi keuangan itu tergambar kondisi suatu keseimbangan neraca. Jadi bagaimana antara kondisi aset dengan sumber-sumbernya itu harus seimbang begitu. Ini nanti ada PR ya, tugas lah minggu kedua besok, tugas untuk Anda untuk mengerjakan secara individu gitu ya. Kemudian modal kerja dan investasi dalam kas. Kalau Anda cermati di materi 3, 4, 5, 6 itu kita bicara masalah investasi. Karena memang bahwa komponen-komponen keuangan di dalam neraca itu suatu bentuk investasi, suatu aset gitu ya. Jadi diharapkan bahwa komponen-komponen keuangan itu di dalam neraca itu akan menghasilkan suatu perolehan ya. Namanya investasi kan nanam modal gitu ya untuk mendapatkan perolehan. Kemudian yang terakhir ini adalah sumber-sumber penawaran modal. Jadi kita nanti belajar penawaran modal itu, sekali lagi bahwa perusahaan itu kan dalam menggerakkan kegiatan operasionalnya perusahaan itu butuh modal gitu ya. Nah ini mencari penawaran modal itu dari mana, apakah secara eksternal seperti apa, internal seperti apa gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke materi aja. Kita materi pertama ini terlihat. Halo. Terlihat, Bu. Ya, pembelanjaan negara. Jadi sekali lagi bahwa materi ini lebih pada masalah finance ya. Mungkin Anda ya bisa membedakan apa itu finance, apa itu accounting gitu ya. Beda ya, kalau accounting itu kan lebih pada bagaimana menyajikan suatu laporan keuangan. Tetapi kalau finance, orang finance itu lebih pada bagaimana seorang manajer keuangan itu mendapatkan sumber dana, kemudian mengalokasikan memutuskan alternatif investasi yang terkait dengan masalah dana tadi. Jadi mengatur keseimbangan supaya istilahnya balance begitu ya. Karena
perlu ada suatu keseimbangan sehingga suatu proses produksi suatu proses perusahaan itu berjalan dengan baik ya. Istilah pembelanjaan itu sebenarnya istilah pembiayaan, sumber mencari duitnya. Kalau sederhana golek duitnya sekondi terus ngecake gitu ya, artinya dapat uangnya dari mana, kemudian bagaimana sih mengalokasikan ke pos-pos yang istilahnya bisa menjadikan suatu keseimbangan dalam satu perusahaan. Ya, kalau tidak seimbang nanti bisa jadi bangkrut begitu ya. Nah, terus apa nih kok kayak gini? Ya, jadi karena kita bicara tadi ya di ending kuliah ini kan nanti Anda mengasih suatu rasio keuangan. Jadi kita mengasih performance keuangan perusahaan ya. Nah, performance keuangan perusahaan ini atau kinerja keuangan ini fungsinya untuk siapa aja? Ya, pihak-pihak berkepentingan terhadap performance keuangan, pemegang saham, kreditur, dan pihak perusahaan yang bersangkutan. Pemegang saham seperti apa? Kenapa pemegang saham? Kalau Anda melihat perusahaan-perusahaan yang sifatnya TBK gitu ya, terbuka begitu kan, mereka itu mencari sumber-sumber dana dari pihak investor ya. Dengan cara apa? Mengeluarkan saham gitu kan, mengeluarkan saham. Sehingga para investor yang memiliki saham itu dikatakan dia sebagai pemegang sebagai pemegang saham, pemilik juga bagian dari pemilik. Biasanya jadi itu pemerintah memberikan suatu keleluasaan bagaimana perusahaan itu mencari sumber-sumber pendanaan dari publik. Ya tadi biasanya syaratnya kalau di bursa efek itu perusahaan punya asetnya berapa M gitu ya. Kalau Anda lihat mungkin ada namanya misalkan ya SGMTBK gitu ya, terbuka, maksudnya bahwa terbuka untuk siapapun publik yang istilahnya ingin menjadi bagian dari perusahaan itu bisa membeli sahamnya gitu ya. Dan pengaturan saham itu biasanya kan diatur ya tidak boleh 50% ya, jadi mungkin 30 ya. Kalau 50% ibarat dia bisa mengendalikan perusahaan ya. Biasa kalau di perusahaan itu kan ada dewan direksi gitu ya. Kemudian isi pimpinan perusahaan itu ya manajernya, pimpinan direkturnya, pimpinan perusahaan ya. Jadi kalau manajernya itu kan dia bertanggung jawab pada teknis operasional gitu ya. Jadi keputusan-keputusan manajer itu nggak bisa dieksekusi langsung sama manajer. Nanti misalkan contoh manajernya melihat ada peluang pasar dan dia itu merasa bahwa sumber dayanya cukup cukup mampu. Kemudian laba perusahaan itu rencananya sebagian akan dijadikan suatu modal untuk misalkan pengembangan suatu produk baru begitu ya. Nah itu nggak serta-merta seorang manajer mengeksekusi itu harus nanti dibawa ke dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dengan Dewan Direksi sebagai penengahnya. Jadi ada kepentingan pemegang saham investor sama manajer sisi dari pelaksana gitu ya. Karena kenapa pemegang saham itu investor ini jadi diundang, karena laba yang diperoleh perusahaan itu harusnya memang sebagian dibagikan pada pemegang saham. Jadi pemegang saham itu berhak mendapatkan laba perusahaan sebagai dividen gitu ya. Nah ini bagi seorang manajer ketika misalkan ada peluang bisnis, ada prospeknya bagus, dia pengen mengembang produk baru, ingin mengambil dari laba yang bagian dari dividen, itu harus persetujuan dari para pemegang saham, sehingga memang harus dirapatkan gitu ya. Nah, kalau misalkan pemegang sahamnya menguasai 50%, otomatis dia kan istilahnya bisa
penguasa tunggal ya, sehingga memang dibagi persentasenya gitu ya. Dewan direksi hanya sebagai penengah. Ya kalau sekarang kan apa ya, Pertamina korupsi gitu ya, apa terjadi kejahatan pengoplosan itu kan ternyata ya itu kongkongnya di tingkat pengambilan keputusan ternyata ya. Masalah karena dia cari untung gede gitu ya. Bisa jadi untung gede itu, pengennya untung gede itu karena ya kita tahulah namanya perusahaan-perusahaan plat merah itu kan menjadi istilahnya apa ya, kapal keruknya para partai politik penguasa gitu ya. Jadi misalnya bukan suatu rahasia umum, ya mungkin para pengambil keputusan itu berpikir kalau misalkan istilahnya dipalain, otomatis dia juga mikir dapat untung juga. Caranya gimana? Jalan pintas bikin oplosan. Jadi nggak semata-mata sebenarnya masalah yang itu ya, direkturnya bersalah, itu bisa jadi kan dipicu dengan tadi pemalakan dari partai-partai penguasa politik, biasalah kayak gitu ya, bandit semua gitu ya. Kemudian ini ya, tadi informasi untuk pemegang saham, kreditur itu berkepentingan terhadap laporan kinerja, karena kreditur ini, menurut Anda kreditur itu siapa yang dimaksud kreditur? Halo? 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 Halo, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Oh, ini sebenarnya pada mendengarkan nggak? Atau tidur? Bahasa. Apa? Kreditur itu apa ya? Kreditur itu apa ya? Pihak yang meminjamkan uang, Bu. Siapa biasanya? Misalnya bank, Bu. Iya, memang bank ya. Kreditur kreditur yang dimaksud kreditur adalah bank gitu ya. Dan kita tahu bahwa perusahaan itu kan membutuhkan sumber dana itu salah satunya kan dari bank gitu ya. Nah, kenapa bank butuh informasi kinerjanya? Jelas butuh ya. Dia kan harus punya jaminan bahwa perusahaan yang ngutang bisa bayar kan gitu kan. Otomatis dia harus melihat perkembangan dari track record perjalanan mereka. Jadi kan kalau rasio kinerja keuangan itu bukan cuma dilihat dari 1 tahun terakhir. Ini misalnya tahun 2025 bukan melihat cuma hanya tahun 2024, tapi dia bisa jadi akan melihat perjalanannya mungkin dari 22 ya, 22, 23, 24. Kira-kira dia istilahnya sehat enggak dari kinerjanya gitu ya. Bagaimana aset-asetnya bisa menjamin hutangnya, bagaimana aset kekayaannya, kemudian bagaimana aset-asetnya itu bisa menghasilkan laba gitu ya. Jadi pihak bank ini perlu informasi itu lewat tadi informasi rasio-rasio tadi, rasio-rasio keuangan suatu perusahaan begitu ya. Nah ini kalau kayaknya seperti ini perusahaan nggak sehat, kalau dipinjemin duit bisa jadi performanya kemana aja kurang bagus, nggak bisa bayar gitu ya. Jadi menjadi pertimbangan dari perusahaan, dari bank gitu ya. Kemudian informasi ini juga penting bagi pihak perusahaan itu sendiri, karena memang butuh perusahaan itu mengevaluasi hasil performance kinerja mereka ya. Artinya kira-kira kalau misalkan bagaimana sih tentang mereka, contoh misalkan tingkat perputaran persediaan. Jadi apakah persediaan barang dagangan itu yang barang produk masih harusnya ditargetkan dalam 1 bulan berapa kali berputar, tapi kenapa lamban sekali? Kalau lamban sekali kan terindikasi
banyak barang yang belum terjual di gudang gitu, ada masalah apa kan gitu ya. Kemudian juga misalkan tadi masalah piutang. Bedanya utang sama piutang apa? Piutang sama hutang. Bedanya apa? Tadi kan di materi kan saya paparkan investasi dalam piutang gitu ya. Apa itu piutang? Apa itu hutang? Bedanya apa? Halo? 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 Kalau piutang itu aset, Bu. Iya, bedanya piutang sama hutang. Kalau hutang itu kayak kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan ke bank misalkan, sedangkan kalau piutang itu hak yang perusahaan itu dapat terima dari pembayaran misalnya. Oke. Kenapa piutang itu dijadikan investasi bagi perusahaan? Kita tahu bahwa pada umumnya produk yang dijual itu kan dalam bentuk cash sama kredit, toh? Betul nggak? Halo? Halo? Jadi kadang-kala perusahaan itu menjual produk itu yang dalam bentuk kredit, tidak cash, karena yang penting adalah barang itu laku gitu ya. Nah, ketika dijual secara kredit itu muncul maka istilah piutang. Jadi pelanggan kita beli produk kita secara utang gitu ya. Jadi artinya kita punya piutang, orang lain istilahnya hutang sama kita gitu ya. Dan biasanya memang kalau orang piutang, orang utang itu kan bayarnya kan pasti ada kelebihannya ya, yaitu mungkin riba ya, atau mungkin bagaimana SPT riba ya. Kalau orang ngambil dulu uangnya nyicil gitulah, kompensasinya apa kan seperti itu. Jadi itu jadi misalkan yang utang ini mereka itu ternyata perputarannya duitnya pada nggak bayar gitu ya. Nah ini jadi tingkat perputaran piutangnya. Jadi banyak yang belum bayar utang gitu ya. Ini jadi saya evaluasi. Jadi evaluasi dari pihak manajemen ya untuk bagaimana mengatur lagi manajemen piutangnya gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa di sini itu tadi sudah saya sampaikan bahwa di analisis finansial atau pembiayaan pembelanjaan perusahaan ini ada 3 alat utama, yaitu jadi neraca, laporan rugi laba, dan cash flow gitu ya. Nah ini ya, ini sudah saya sampaikan tujuan laporan keuangan ya. Nah kita lihat neraca ya. Ini mungkin secara tolong diperhatikan neraca gitu ya. Anda melihat di neraca itu ada 2 ya, kanan dan kiri. Yang sebelah kiri kita melihat kiri ya, itu aktiva lancar, aktiva tetap, katakan aset gitu ya, aset atau kekayaan. Nah, yang dimaksud aktiva lancar itu adalah aset yang istilahnya berputarnya cepat gitu ya, artinya cepat berputar menjadi istilahnya untuk pergerakan kegiatan operasional sehari-hari untuk biaya perusahaan itu aset lancar. Yang meliputi aset lancar itu pertama adalah kas ya, bisa Anda catat ya, ini kas. Kemudian kedua adalah surat-surat berharga. Apa itu surat-surat berharga? Jadi ada kalanya suatu perusahaan itu ketika mendapatkan laba lebih
laba itu kemudian diinvestasikan untuk membeli surat-surat berharga yang jatuh tempo 1 tahun. Artinya ketika perusahaan membutuhkan sumber pendanaan, dia bisa mencairkan surat berharga itu. Oleh karena itu, surat berharga atau efek itu menjadi bagian daripada aktiva lancar. Yang pertama kas surat berharga tadi atau efek. Yang ketiga adalah piutang. Kenapa piutang itu dijadikan suatu kekayaan aset? Karena tadi orang biasanya kalau ngambil produk jasa kredit, maka dia ngutang kita, ini jatuhnya piutang. Nah, dari piutang itu kan pasti perusahaan juga memperoleh bagian dari hutang orang lain kan, atau istilahnya kurang lebih ya, kayak riba gitu ya. Nah, kenapa piutang jadikan investasi? Investasi kan nanam modal gitu ya. Kemudian setelah itu persediaan barang dagangan. Namanya kenapa dikatakan investasi? Karena memang persediaan barang dagangan itu yang juga jadi duit gitu ya. Nah, kalau Anda lihat tadi kas, efek, piutang, persediaan, ini sifatnya apa namanya cepat cair ya, cepat istilahnya untuk berputar menjadi kas. Nah, aktiva lancar ini fungsinya adalah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari ya, aktiva lancar, atau disebut dengan gross working capital ya. Ini enggak dari sini Anda gross working capital atau modal kerja kotor gitu ya. Jadi itu seluruh komponen aktiva lancar ini disebut dengan gross working capital. Nah, kemudian aktiva tetap itu apa? Aset-aset yang sifatnya tetap, cairnya susah, nggak cukup 1 tahun, perlu waktu. Contoh, misalkan mobil, ya. Kalau perusahaan butuh duit, nggak cukup ya langsung istilahnya mobil kita butuh uang, misalkan target kita jual 300 juta, mungkin kalau mendesak nggak nyampe 300 juta gitu ya, perlu waktu. Gedung, bangunan gitu ya. Biasanya dengan adanya aktiva tetap ini nanti muncul depresiasi gitu ya. Kemudian yang satu lagi sebenarnya ada aktiva tidak berwujud. Contoh misalkan merek dagang, kemudian paten itu aset juga. Sampai di sini bisa dipahami aset atau aktiva? Halo? Ini yang mendasar loh ya. Anda membaca ini harus dasar. Ini nanti untuk pedoman Anda sampai di akhir kuliah. Dipahami tidak masalah aset? Iya, Bu. Bisa, Bu. Enggak, ini betul-betul dipahami ya, karena nanti ini jadi alat ketika Anda nanti mahasiswa rasio dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian sebelahnya lagi adalah ya, terkait dengan hutang, modal sendiri, itu namanya pasiva, pasif. Dua-duanya dikatakan modal aktif berupa aset ya, bergerak gitu ya. Kemudian modal pasif, lebih pada kalau kita bicara modal pasif adalah sumbernya dari mana. Jadi perusahaan itu kan untuk menggerakkan asetnya tadi butuh sumbernya dari mana? Hutang yang mana? Hutang lancar, hutang jangka panjang. Kalau hutang lancar biasanya memang digunakan untuk mensupport kegiatan operasional produksi gitu sehari-hari. Nah, hutang jangka panjang biasanya untuk misalnya pembelian aset-asetnya ya. Kalau aset tetap itu pengadaan aktiva tetap dari hutang lancar akan berisiko. Kenapa? Aktiva tetap itu belum menjadi mendapatkan balik modalnya lama, hutangnya lancar, yang hutang lancar itu periode waktunya hanya 1 tahun, itu harus segera dibayar, belum cukup balik modal sudah harus bayar. Padahal kalau namanya aset tetap harganya pasti tinggi gitu ya. Jadi beresiko ketika kita mengadakan aset tetap, sumber pembiayaannya dari hutang lancar gitu ya.
kemudian modal sendiri. Jadi modal sendiri tadi istilahnya dari para investor tadi, dikatakan modal sendiri itu adalah karena tadi public investor yang membeli saham perusahaan dianggap dia menjadi bagian dari perusahaan karena merasa tadi udah beli saham kan merasa itu bagian dari milik aku jadi pemilik perusahaan meskipun porsi sahamnya kecil tapi dia berhak mendapatkan perolehan keuntungan. Nah, neraca ini harus namanya neraca timbangan ya, harus harus equal, harus balance. Jadi istilahnya antara aset dan aktiva dan pasifa itu harus sama gitu ya. Tidak boleh nyomplang gitu ya. Namanya itu neraca gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami neraca? Halo? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi sekali lagi dipahami betul-betul neraca ya. Dua-duanya sebagai modal aktif dan modal pasif. Kalau modal aktif sifatnya kekayaan aset, tapi kalau modal pasif itu sifatnya adalah sumbernya. Nah, seorang manajer keuangan itu bagaimana mengatur ini supaya tetap seimbang karena sifatnya namanya neraca. Neraca kan timbangan gitu ya. Intinya harus seimbang begitu. Kemudian alat kedua adalah rugi laba gitu ya. Kalau komponen rugi laba pedomannya seperti itu, penjualan ya, biasanya penjualan itu harga satu unit produk dikalikan jumlah seluruh produk berapa begitu ya. Kemudian harga pokok penjualan atau mungkin nanti Anda temui harga pokok produksi ya, harga pokok produksi per satu produk itu harga pokok produksinya berapa. Nah, penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau harga pokok produksi itu adalah laba bruto, laba kotor gitu ya. Nah, laba kotor kemudian dikurangi dengan biaya operasional, biaya penjualan, biaya umum, administrasi, depresiasi, itu menjadi laba operasi atau laba usaha atau EBIT. EBIT itu dari earning before interest and tax. Jadi pendapatan sebelum kena bunga dan pajak gitu ya. Nah, kemudian ada beban bunga. Nah, kenapa beban bunga? Karena memang tadi bahwa salah satu sumber pendanaan itu kan dari hutang gitu ya. Nah, biasanya kan kalau ada hutang itu kan biasanya ada biaya-biaya untuk hutang dan konsekuensi ya, kalau hutang pasti ada beban bunga gitu ya. Nah, setelah dikurangi bunga menjadi EBT, earning before tax ya. Jadi laba bersih sebelum kena pajak. Nah, ini misalnya itu kena pajak perusahaan PPN-nya berapa gitu ya. Nah, semakin besar labanya, maka dia akan pajaknya juga akan semakin besar gitu ya. Gitu ya. Kemudian setelah itu dikurangi dengan pajaknya. Sampai di sini laporan rugi laba bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Jadi nanti di akhir kuliah di waktunya Bu Siva, nanti Anda diminta mencari laporan keuangan suatu perusahaan yang sifatnya go public gitu ya. Anda cermati dari sisi neracanya dan rugi laba. Karena nanti Anda akan mencermati kondisi keuangan perusahaan ini banyak utangnya enggak, berapa asetnya gitu ya, berapa total aset hutang jangka panjang, total hutangnya berapa, kira-kira asetnya bisa bayar total hutangnya enggak gitu ya. Kemudian melihat aset aktiva lancarnya, aktiva yang disebut dengan gross working capital tadi. Kan kita paham bahwa sumber pendanaan aktiva lancar kan dari hutang lancar, hutang jangka pendek. Jadi kira-kira antara seluruh komponen gross working capital dengan hutang lancarnya itu berapa perbandingannya gitu ya, lebih banyak hutang lancarnya atau lebih banyak aset lancarnya kan gitu ya. Yang sehat dikatakan sehat itu perusahaan ketika bicara masalah komposisi aktiva lancar dan hutang lancar itu 2:1 biasanya. Kenapa 2:1?
artinya 2 aset lancarnya dan 1 hutang. Karena yang satu itu untuk bayar hutang, yang satu masih ada untuk menggerakkan kegiatan operasional sehari-hari, gitu ya. Itu. Nanti Anda temui di laporan keuangan ketika Anda menghitung dinamakan rasio likuiditas itu ya. Anda melihat, Bu, ini kok pernah dulu ya. Ini apa namanya? Sisanya net. Tadi kan gross, netnya ini ketika seluruh komponen aktiva lancar dikurangi hutang lancar masih ada sisa, tapi sisanya sedikit sekali, tapi perusahaan tetap eksis. Ya bisa jadi perusahaan itu mengambil sumber-sumber penawaran modal dari dalam, misalkan depresiasi ya. Kalau depresiasi itu kan aset gitu ya. Aset itu kan kita pahami punya umurnya ya. Semakin hari kan dia akan menyusut gitu ya. Nah, penyusutan ini itu dikompensasi dalam bentuk uang ya. Harapan pada akhir umur ekonomisnya itu kan sebenarnya sama dengan seluruh modal awalnya ya. Jadi ketika per tahun itu aset penurunan depresiasi penyusutan itu kalau kumulatifnya jadi itu nanti sama ketika beli aset pertama kali. Nah, itu bagian dari perusahaan itu tahu itu enggak disisihkan untuk bagian untuk mensupport di aktiva lancar gitu. Punya bayangan, tahu cepat ya. Jadi yang paling penting Anda di AP ini harus betul-betul mengenal neraca gitu ya. Kenapa teknologi penting ya? Kalau penting kalau misalkan contoh sebagai misalnya Anda punya usaha gitu ya. Anda kan tidak pasrah bongkoan sama pegawai Anda gitu ya. Anda harus ngerti istilahnya kalau pelaporannya gimana, kemudian transaksinya gimana, kan namanya duit, namanya usaha, duit itu jangan dipercayakan orang lain. Anda sebagai owner harus ngerti betul. Ya bukannya sudon, tapi memang lebih baik memang mengantisipasi ya. Karena terlalu pasrah dengan orang lain itu ya bahaya gitu ya. Oke. Sampai di sini masa neraca paham? Halo? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Jadi ini ya, oke, kita lanjut sekarang ya. Nah, ini ya sudah ini tadi ya. Sudah tadi. Ada salah. Pembelanjaan ya. Ya, jadi tadi pembelanjaan perusahaan sudah saya sampaikan ya. Pembelanjaan perusahaan itu sebenarnya kan tadi ya nyari duit lah gitu, nyari duit untuk cari modal untuk kegiatan perusahaan gitu ya. Nanti kalau Anda di mata kuliah PBB, perancangan bisnis perusahaan, salah satunya tuh nanti ketika Anda mencari sumber modalnya gitu ya. Modal dari luar berapa, eksternal, modal internal berapa persen gitu ya. Ya paling Anda paham tentang PAP ini gitu ya. Jadi ini intinya pembelanjaan perusahaan ini kan seberapa bagus sih kita mencari sumber dananya, kemudian untuk apa saja gitu ya. Kemudian juga contoh misalkan berapa sih komposisi antara dari hutang dengan asetnya itu gimana yang bagus, gimana komposisinya. Kemudian berapa sih komposisi yang bagus antara
modal sendiri dengan asetnya. Ternyata bahwa jangan sampai misalkan aktiva tetap ditambah dengan persediaan yang uang kas yang disediakan oleh perusahaan gitu ya, itu lebih sedikit daripada modal sendiri gitu ya. Atau yang dikhawatirkan modal sendiri itu kan istilahnya punya tidak semuanya pembiayaan dari modal sendiri ya. Modal sendiri itu kan modal-modal yang berasal dari investor tadi ya. Jadi berusaha bagusnya berapa, harusnya 1:1. Kalau kurang berarti ya bahwa aset tetapnya ini ada kemungkinan memang pembiayaannya dari hutang jangka panjang begitu ya. Nah, peranan manajer keuangan tadi adalah jadi kalau sekali lagi bahwa manajer keuangan keputusan pembelanja ini, keputusan bagaimana mengenai alternatif investasi tadi. Jadi ketika ada istilahnya laba yang dihasilkan perusahaan itu kan perusahaan harus tadi memutuskan investor berhak mendapatkan laba itu sebagai dividen ya. Kemudian satu sisi misalkan perusahaan punya bahwa laba itu cukup bagus sehingga langkah bagus diinvestasikan misalkan ekspansi atau pembuatan model pengembangan produk baru. Nah, ini tentu saja kan menjadi perang konflik kepentingan begitu ya. Nah, sehingga perlu di rapat umum pemegang saham gitu ya, nggak bisa sepihak gitu ya. Kemudian mengenai pemenuhan kebutuhan dana, tadi kaitannya tadi memutuskan sumber pembiayaannya dari mana, utang jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang itu rentang waktunya 10 tahun gitu, atau dari sumbernya dari modal sendiri atau dari modal dari investor tadi. Nah, kemudian keputusan mengenai dividen, tadi kaitan tadi. Jadi ketika dikatakan suatu laba perusahaannya harusnya dibagi pada pemegang saham sebagai dividen, itu ditahan karena keputusan ingin mengembangkan produk baru butuh atau ekspansi, itu namanya laba ditahan atau retained earning. Jadi laba yang tidak dibagikan kepada investor dulu tapi ditahan untuk diinvestasikan ke bidang yang lain gitu ya. Tapi itu sekali lagi bahwa itu butuh suatu pengambilan keputusan di rapat umum pemegang saham gitu ya. Jadi manajer itu ya pegawai gitu ya, dia digaji gitu ya. Tapi sehingga yang punya perusahaan itu pemodal tadi gitu ya. Nah, pembelanjaan ya. Ini adalah sebenarnya tadi ya, kalau saya cerita tadi ini sebenarnya masalah tentang pengaturan keseimbangan finansial tadi ya. Jadi keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Karena neraca terlihat di neraca tadi harus seimbang gitu ya. Jadi ini bagaimana mengatur susunan kualitatif baik dana aktiva, pasiva, kemudian menentukan struktur kekayaannya seperti apa, struktur finansialnya seperti apa, dan struktur modalnya seperti apa. Maaf ya. Jadi Anda melihat neraca itu nanti akan tergambar. Oh, perusahaan ini struktur kekayaannya seperti ini toh. Kemudian struktur finansialnya seperti itu, struktur modalnya seperti itu, gitu ya. Jadi istilahnya bisa terlihat ya kondisi di sisi keuangannya. Nah, ini peranan manajer keuangan ini bertanggung jawab ya atas pengambilan keputusan penting mengenai investasi dan pendanaan, kemudian berperan dalam melancarkan kas atau dana dari luar perusahaan atau sebaliknya. Ini manajer keuangan ya, yang ngurusin duit gitu. Nah, ini manajer keuangan merupakan manajemen dalam fungsi-fungsi pembelanjaan, yaitu antara lain meliputi perencanaan,
pengarahan dan pengendalian pembelanjaan ya. Nah, ini ada istilah keputusan pendanaan dan keputusan investasi. Yang dimaksud dengan keputusan pendanaan adalah bagaimana tentang perolehan pemenuhan dana. Misalkan perolehan dana dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Jadi istilahnya bagaimana cari duit gitu ya, beban biayanya itu sedikit, tapi syarat-syaratnya tidak berat gitu ya. Kan cari duit tadi ya, cari sumbernya tadi ya, dari hutang gitu ya. Tapi yang hutangnya yang syaratnya nggak berat, kemudian juga biaya hutangnya juga nggak berat, biaya modalnya nggak berat gitu ya. Kemudian bagaimana juga mencari sumber-sumber internal maupun eksternal perusahaan. Jadi tadi sumber-sumber dana, kalau kita bicara sumber-sumber, berarti bicara masalah pasifa begitu ya. Nah, kemudian pengalokasian dana setelah dapat duit, terus dialokasikan kemana? Ini namanya keputusan investasi, gitu ya. Biasanya tadi tertanam di dalam aktiva, ya. Jadi kalau kita bicara neraca itu ada aktiva pasifa, sumbernya dari mana? Oh, utang. Untuk apa? Oh, aset lancar. Sumbernya dari mana? Hutang jangka panjang. Untuk apa? Untuk aktiva tetap. Sumbernya dari mana? Modal sendiri untuk apa? Oh, beli aktiva tetap. Atau sumbernya mana? Modal sendiri untuk mensupport dari aktiva lancar. Aktiva lancar untuk apa sih? Oh, ternyata aktiva lancar itu untuk kegiatan produksi sehari-hari. Jadi apa? Meliputi apa? Aktiva lancar itu kas atau surat kas, efek, kemudian piutang dan inventory. Ternyata misalkan dia harusnya memang aset lancar itu didanai oleh hutang lancar, tapi kalau terlalu banyak hutang lancar terlalu berat, mending dia ngambil sebagian dari disupport dari modal sendiri. Nah, ini memang memang butuh istilahnya keputusan-keputusan yang seimbangan tadi. Kemudian keputusan investasi ini ada laba, ya, ada laba besar nih gitu ya. Laba besar ini kemudian pihak manajer tadi melihat ada peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Wah, ini kok bikin pabrik baru lagi saja karena permintaan sangat banyak sekali, kita bilang menampung, perlu ada pabrik baru, ekspansi baru, prospek baru, pasar baru, sehingga perlu nih keputusan untuk ekspansi gitu ya. Nah, keputusan itu kan itu alternatif investasi, perlu dibicarakan di dalam rapat pemegang saham. Kira-kira para pemegang saham investor tadi rela nggak laba tadi yang dia sebenarnya dia dapat perolehan laba sebagai dividen itu nggak dikasihkan ke dia, tapi dipakai oleh perusahaan untuk pengembangan pabrik misalnya seperti itu. Walaupun nanti kan manajernya kan presentasi ya prospeknya. Kalau kita bicara investasi itu kan sesuatu yang belum terjadi ya, betul nggak? Halo. Betul, Bu. Jadi kalau belum terjadi kan penuh resiko kan. Kalau duitnya gede, resikonya gede nggak? Gede kan? Betul nggak? Kalau investasinya besar, itu pasti resikonya besar. Durasi waktu lama itu juga kan namanya itu belum pasti ya, banyak ketidakpastian gitu ya. Sehingga kalau di dalam keputusan investasi kan ada nanti risiko-risiko di dalam investasi. Anda perlu berhitung secara optimisnya berapa gitu, kemudian netralnya berapa, pesimisnya seperti apa. Artinya kalau investasi itu kan kita nggak bicara manisnya aja, pahitnya juga harus dihitung gitu kan. Kalau Anda punya duit banyak ditarik oleh investasi gitu ya, Anda kan jangan tergiur dengan yang dapat keuntungan gede, tapi Anda juga berhitung tentang resiko pahitnya juga gitu kan. Karena itu kan banyak ketidakpastian gitu ya. Semakin gede duitnya, semakin resiko semakin besar. Nggak mungkin kalau duit gede resiko kecil. Duit gede resikonya besar gitu ya. Meskipun kalau saya punya duit ditawar investasi saya nggak mau, karena kalau uang udah dipegang orang lain biasanya hilang gitu ya. Ya mungkin saya bukan tipe orangnya pengambil resiko ya. Ya kalau ada orang yang mengambil resiko mungkin ya itu ya orang boleh-boleh aja. Tapi banyak
orang itu terperosok ya, karena tadi iming-iming dengan istilahnya apa namanya perolehan yang sangat besar gitu ya, sehingga lupa pahitnya apa gitu ya. Jadi kalau kita sudah berhitung tentang resiko gitu ya, apapun yang terjadi ya sudah dihadapi. Toh misalkan akhirnya loss, ya sudah, karena memang namanya investasi itu kan sesuatu yang belum terjadi, dan kita berhitungnya dari saat sekarang untuk menilai yang akan datang kan gitu. Padahal kedepannya itu kan banyak hal, misalkan kondisi-kondisi terutama kondisi eksternal, misalkan masalah kondisi perekonomian gitu ya, kondisi politik dan seterusnya, itu sesuatu yang kadang sulit diprediksi gitu ya. Nah ini kalau Anda mau investasi sudah berhitung risiko investasinya, ya pahitnya kayak apa. Toh juga kalau sudah loss, karena kita sudah berhitung ya sudah siap, tidak ada regret, tidak ada penyesalan, karena memang sudah diperhitungkan sejak awal gitu. Oke. Modal dan perusahaan gitu ya. Nah ini istilah pengertian modal ya, bisa dibaca sendiri. Nah pembelanjaan ini ya tadi ya, penggunaan pasif, penarikan modal, aktif, penggunaan modal. Nah ini menyangkut keseimbangan finansial, struktur kekayaan seperti ini gitu. Nah ini hanya istilah-istilah saja ya. Apa yang masuk modal abstrak? Ya, kalau kita bicara abstrak, itu bicara masalah sumbernya ya. Jadi sumbernya. Jadi kalau abstrak itu kita bicara pasifa sumbernya. Kalau konkret itu aset kekayaannya kelihatan gitu ya. Ini hanya istilah penamaan saja. Ya. Ada istilah aktif pasif. Kalau aktif berarti aset. Kalau pasif sumbernya, pasifa gitu ya. Modal aktif ya. Nah ini modal aktif tadi atau aset. Kalau bicara masalah cara dan lamanya perputaran, itu ada dua, modal lancar dan modal tetap. Kalau lancar itu adalah modal yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari, cepat gitu, cepat muternya, cepat jadi kasnya gitu ya. Duitnya muter untuk dapat kasnya cepat. Tapi kalau aktiva tetap itu lama muternya gitu ya. Misalnya balik modalnya lama. Kemudian fungsi bekerjanya ada istilahnya working capital, kemudian net working capital, modal tetap. Jadi istilahnya kalau kita bicara working capital selalu pada mengarah aset tetap, aset lancar. Aset lancar itu seluruh komponen aset lancar dinamakan dengan modal kerja kotor atau gross working capital. Sedangkan yang namanya net working capital itu adalah seluruh komponen aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Kenapa hutang lancar? Karena tadi bahwa pembelanjaan atau pendanaan dari aktiva lancar itu diambil dari hutang lancar. Itu namanya tadi gross working capital dikurangi hutang lancar, namanya net working capital atau modal kerja bersih. Oleh karena itu komposisinya antara aktiva lancar dan hutang lancar yang dikatakan well atau bagus sekali itu komposisinya 2:1. Karena net working capitalnya masih ada 1 gitu ya. Paham maksudnya? Halo? Halo? Oke, saya paham ya. Oke, kemudian struktur kekayaan. Nah, struktur kekayaan itu ada yang mana tahu kalau di neraca, oh ternyata struktur kekayaan kalau di dalam neraca itu komposisi antara namanya aktiva tetap dan aktiva lancar. Jadi komposisinya berapa gitu ya. Itu namanya struktur kekayaan. Jadi kalau Anda ditanya neraca ini menurut Anda atau dianalisis struktur kekayaannya, Anda langsung bisa melihat perbandingan antara aset lancarnya dan aset tetapnya. Itu struktur kekayaan gitu ya. Sekarang namanya struktur finansialnya itu ternyata komposisi dari pasifanya.
Pasifannya tadi itu di atas apa aja? Hutang dan modal sendiri. Hutang itu ada dua, biasanya 3 atau 2 ya. Hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Itu namanya struktur finansial. Jadi kalau struktur finansial selalu kita melihat dari pasifa. Kemudian ada struktur modal. Kalau kita bicara struktur modal, itu adalah perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri, ya. Dipahami ya? Anda betul-betul tidak usah dihafalin ya, tapi langsung Anda itu melihat neraca itu, oh namanya struktur kekayaan, itu berarti kita melihat bagian dari asetnya atau aktifanya. Perbandingan antara aktiva lancar dengan aset tetap. Itu namanya struktur kekayaan. Kalau bicara struktur finansial, itu berarti perbandingan di pasifannya antara hutang dan modal sendiri gitu ya. Ya, lebih banyak dibiayai perusahaan itu dari hutang atau dari modal sendiri. Itu bicara struktur finansial, pembiayaannya. Beda lagi dengan struktur modal, itu hanya perbandingan antara berapa banyak hutang jangka panjangnya dengan modal sendiri gitu ya. Karena kita paham bahwa kenapa struktur modal itu hutang jangka panjang, karena memang hutang jangka panjang kan biasanya beban bunganya tinggi gitu ya. Jadi itu menjadi suatu pertimbangan manajemen bagaimana ketika membiayai perusahaan itu apakah dari hutang jangka panjang atau sendiri gitu ya. Kalau hutang jangka panjang jelas bebannya itu berat meskipun itu jangka panjang gitu ya. Nah, kalau modal sendiri tadi artinya bahwa bagaimana sih ketika penggunaan modal sendiri itu ditanamkan di dalam suatu perusahaan itu bisa menghasilkan perolehan yang bagus begitu. Sampai di sini paham? Halo, halo. Halo. Saya paham, Bu. Paham ya. Jadi Anda itu alat yang dipegang tadi ya neraca. Laba ini baru neracanya ya. Dan neraca itu Anda bisa cerita banyak gitu ya. Aktiva lancar di atas apa aja, apa yang dimaksud dengan gross working capital, apa yang dimaksud dengan net working capital, kemudian apa itu struktur kekayaan, struktur modal, struktur finansial, kemudian apa itu namanya keputusan pendanaan itu maksudnya bagaimana, keputusan investasi itu bagaimana, bisa paham? Paham ya? Harus paham. Karena ini dasar nanti Anda sampai nanti di ending kuliah ya, harus memahami itu ya. Hal yang kayaknya sepele, tapi nanti ini kalau Anda nggak paham, bingung nanti di belakang. Oke. Lupa presentasi ya. Sudah bisa diisi belum? Halo. Halo, halo. Presentasinya juga belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Jangan lupa ya, nanti lewat itunya nggak bisa, udah tutup, nggak bisa dipano. Siapa yang merasa kesulitan, ada masa jaringan, bilang sekarang, jangan di akhir ya. Mungkin ada temannya yang japri, wapri, ada masa itu, tolong disampaikan gitu. Oke. Oke, sekarang yang terakhir. Nanti materi saya
ke jadi yang satu ke GD ya. Udah nanti linknya saya share ya. Oke, udah kelihatan materinya? Halo? Udah, Bu. Udah ya? Oke. Oke, ini. Nah, tadi ya, bahwa pembiayaannya ada tiga apa, yang satu adalah yang terakhir kita bisa masa proses anggaran gitu ya. Jadi ini udah bisa paham dan cash flow itu cash inflow dan cash outflow gitu ya. Apa itu? Cash, berarti uang kas gitu ya. Kas masuk dan kas keluar. Sedangkan net cash flow adalah aliran kas bersih ya. Jadi kalau namanya di investasi itu kan nanti ya, ketika Anda menggambarkan suatu jelentrengke ya, istilahnya bagan, menggambar bagian investasi, nanti ekonomi teknik. Anda sudah masuk ekonomi teknik kan? Halo? Di ekonomi teknik itu kan nanti ada paparan cash inflow-nya, ada yang cash inflow otomatis kan yang masuk, yang cash outflow ada yang keluar. Net cash flow adalah cash inflow dikurangi cash outflow gitu ya. Jadi yang termasuk dalam cash flow ini adalah semua uang tunai yang diterima dikurangi penerimaan ya, atau semua uang yang dikeluarkan untuk pembayaran dan tadi biaya modal, peralatan, itu cash outflow ya. Kalau yang dibayar itu pokoknya yang dikeluarkan adalah cash outflow. Sedangkan apa yang tidak termasuk dalam cash flow, depresiasi, itu tidak masuk dalam cash flow ya. Dan sunk cost, jadi biaya yang sudah dikeluarkan sebelum bisnis ini ya. Contoh sunk cost begini, misalkan Anda ini manajer pemasaran gitu ya, Anda punya staff gitu ya, beberapa staff, dan Anda melihat bahwa istilahnya bahwa data-data penjualan itu mestinya dikelola dengan baik gitu ya, maka Anda melakukan menyelenggarakan pelatihan gitu ya. Otomatis kalau pelatihan kan butuh alokasi dana kan, akomodasinya, ngundang pelatihnya dan sebagainya untuk akomodasinya dan seterusnya ya. Sekian. Ketika halo. Halo, siapa itu tadi? Tadi setelah itu sudah berlangsung, misalkan sudah berlangsung nih selama pelatihannya 4 hari. Kemudian bulan depan tiba-tiba muncul ada software yang bagaimana istilahnya bisa menjawab permasalahan yang sedang Anda hadapi. Artinya bahwa uang yang sudah dikeluarkan untuk pelatihan tadi ya tidak akan diperhitungkan lagi, artinya sudah hilang gitu ya. Tadi dengan adanya ada program itu kan otomatis harus beli nih, karena itu ternyata lebih efektif gitu kan. Terus uangnya dikeluarkan untuk pelatihan sebagainya itu sudah dianggap sunk cost, sudah berlalu, tidak diperhitungkan begitu ya. Paham maksudnya? Halo. Halo. Baik, Bu. Bisa paham namanya sunk cost. Jadi nanti bisa menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan cost, contoh kasusnya seperti apa gitu ya. Apa yang sunk cost kan. Sekarang proses budgeting anggaran ya. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat perencanaan anggaran ya. Pertama menentukan pendapatan dari penjualan, volume atau rencana produksinya, biaya produksinya, biaya operasionalnya. Ya semuanya ya kos-kosan yang memang harus yang dia akan digunakan ya dalam suatu suatu perusahaan ya. Pertama pendapatan penjualannya, mulai dengan memperkirakan kebutuhan pasar.
ini masalah kita bicara cash inflow ya, jadi estimasi tentang penerimaan penjualan. Tentu saja estimasi ini kan namanya kita bicara anggaran, itu kan sesuatu belum terjadi ya, kita harus menyediakan untuk kegiatan yang akan datang. Tentu saja untuk penganggaran itu otomatis kita juga melihat dari histori ya, artinya yang kemarin seperti apa sih gitu ya, kalau kita bicara estimasi pendapatan dari penjualan, kita melihat istilahnya tahun kemarin itu prospeknya gimana sih, produk kita semakin baik dan sebagainya. Nah, kedepannya kita mau target berapa, kemudian bagaimana cara strategis dari pemasarannya sehingga kita bisa mengestimasi nih berapa sih ya, berapa pendapatan yang kita terima. Ya tentu saja kan dalam menentukan estimasi ini kan juga disertakan upaya-upaya untuk mentargetkan tadi gitu ya. Bagaimana gitu ya, apakah nanti perlu ada istilahnya persaingan bagi dengan harga persaing berapa, apa kita menurunkan harga, kalau menurunkan harga berarti kan marginnya berkurang gitu ya. Nah, itu apakah seperti apa, itu semua kembali kepada pihak manajemen gitu ya. Yang kedua, volume rencana produksi. Rencana produksi mengilustrasikan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi ya ini artinya bahwa penting ya, rencana produksi itu tergantung dari tadi informasi tentang pasar gitu ya. Kira-kira ke pasarnya ke depannya dia pengen mentargetkan estimasi penjualan sekian, berarti rencana produksinya seberapa, itu relate gitu ya. Biaya produksi ya, ini Anda ANBI gitu ya, produksi, kemudian biaya operasional. Yang namanya operasional lebih pada biaya non produksi gitu ya, biaya non produksinya gitu ya. Kemudian biaya modal ya, biaya modal ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk istilahnya ketika pengadaan mesin dan sebagainya kan. Kalau ngutang kan tadi ini aset ya, kita butuh pasifan. Kita ngambil misalnya dari hutang jangka panjang, otomatis terkait dengan hutang jangka panjang ada kos-kos yang dengan adanya hutang itu kos apa saja yang harus dikeluarkan, itu namanya biaya modal begitu. Nah ini semua adalah semua hal yang dicatat dalam penganggaran. Namanya budgeting itu otomatis kan dari informasi dari sebelumnya ya, bagaimana sih maksudnya yang perlu disebut seperti apa, kedepannya seperti apa. Oke, mungkin saja ada yang tanyakan. Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Terus lagi saya minta bahwa namanya pemahaman neraca itu betul-betul dipahami ya, neraca, karena membaca neraca itu Anda baca neraca sudah bisa melihat. Ini dibawa nanti sampai Anda memahami di analisis rasio begitu ya. Oke, sudah presensi semua belum? Saya cek dulu. Sudah. Saya cek dulu ya. Sudah, Bu. Saya cek dulu apakah sudah masuk semua. Oke. Irfan tidak hadir. Irfan tidak ada. Irfan. Evin. Irfan ada. Oke, kemudian Muhammad Rosdiansah juga nggak ada ya. Tania Uswatun Hasanah belum ada ya. Oke, berarti 3 orang yang tidak hadir ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup begitu kuliahnya. Halo. Baik, Bu. Tutup ya. Baik, kita tutup kuliah ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat berpuasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, pamit. Terima kasih, Bu. Yuk.